Swastiastu, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ketua LSM Mulisak Bapak Samsu Budiman, yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia Ibu Dr. Astuti Giantini, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, Magister of Public Health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum dari LSM Mulisak, Ketua Unit Diklat, Ketua Unit PKRS, peserta penelitian dan juga peserta bicara sehat. Terima kasih saya ucapkan yang sedalam-dalamnya atas sumbangsi dari semua kita untuk melakukan penelitian ini. Mengapa penelitian ini menjadi penting? Penelitian ini menjadi penting karena tujuannya adalah untuk screening. Jadi kami yang masuk ke Universitas Indonesia melakukan tes validasi terhadap reagen ataupun alat yang akan diteliti ataupun dipakai di negeri kita. Dalam hari ini kita akan mengadakan acara yaitu berisi edukasi dari dokter kesehatan jiwa di RSUI tentang pentingnya self-love dan berpikir rasional. Bapak dan Ibu pasti terkejut ketika pertama kali mendapat diagnosis positif HIV. Padahal jika kita berpikir secara rasional, kita akan sadar bahwa kita tidak perlu berkecil hati karena diagnosis ini bukanlah akhir dari semua penderitaan di dunia. Perlu Anda ketahui, Onif dan Oda dapat menjalani kehidupan normal seperti orang-orang lain selama menjalani pengobatan dengan teratur. Misalkan ada dokter, ada perawat, ada dokter gigi, kan mereka itu sedang menempuh proses pendidikan. Nah, sebelum mereka itu benar-benar menjadi seorang tenaga kesehatan, mereka perlu merasakan apa? Praktik di rumah sakit. Mungkin ini bahasa gampang yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin merasa kalau rumah sakit pendidikan berarti wah saya dijadiin uji coba nih kalau saya jadi pasien di rumah sakit ini gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang apa ya persepsi seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi pasien di rumah sakit kami, lalu nanti ada mahasiswa yang akan berperan serta juga. Sebenarnya mahasiswanya ini tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan ke Bapak Ibu semuanya. Mereka cukup mendampingi dokter yang tanda kutip dokter yang sebenarnya ya, dokter yang sebenarnya mereka mendampingi, mereka itu dalam proses belajar. Mereka tidak kesehatannya itu berbasiskan bukti, ada bukti ilmiahnya. Jadi mungkin ini pengetahuan tentang rumah sakit pendidikan yang saya rasa sangat baik untuk diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Rumah Sakit UI yang telah menerima kita dalam memenuhi Tridharma perguruan tinggi yang kedua dan ketiga. Yang pertama adalah yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit UI, Dr. Astuti Giantini, beserta jajarannya dalam hal ini unit Prokes dan unit Litbang Bapak Muhammad Suhairi, kepada narasumber Dr. Rainda, moderator Dr. Wahyuika. Rumah Sakit UI dalam hal ini telah menerima kita khususnya untuk pengobatan dan penelitian dalam hal ini teman-teman orang dengan HIV dan orang dengan AIDS. Kita beri apresiasinya kepada Rumah Sakit UI dan ini juga mungkin salah satu sosialisasi kepada masyarakat umumnya di Kota Depok, khususnya di Kota Depok dan umumnya Jakarta, Blitar, Jakarta sekitarnya. Selamat datang di RSUI, terutama juga kepada para hadirin sekalian yang penuh semangat tentunya pagi ini. Kebahagiaan kita bersama dengan acara seminar bicara sehat pentingnya self love dan berpikir rasional pada Onif dan Oda pada kesempatan kali ini. Selamat datang Dr. Rainda yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Ini jarang-jarang loh kita punya kesempatan hampir 1 jam lebih nih ceritanya ya. Bisa dipanjangin lagi kan untuk berbincang-bincang mengenai
kebanyakan dari teman-teman Modif, terutama pada teman-teman Modif yang baru banget terinfeksi gitu ya, itu banyak banget nih pastinya kalau dari teman-teman pendamping ataupun mungkin kita semua juga pernah merasakan ya bahwa awal kali, pertama kali kita menerima status HIV itu tuh rasanya dunia tuh runtuh banget gitu kan. Dan kayaknya untuk menumbuhkan rasa percaya diri lagi, terus merasa bahwa kita ini berharga, itu awalnya atau stepnya tuh seperti apa sih dok? Itu sih dari saya. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, selamat bergabung. Saya Dr. Aida, biasanya dipanggilnya Aida. Dan saya di sini sebagai dokter psikiatri di RSUD. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu antara harus dijawab dengan lugas atau gak lugas, saya juga harus hati-hati kayaknya ya untuk menjawab yang tadi. Jadi gini, sebenarnya konsep self-love itu adalah konsep yang baru-baru ini muncul, dikemukakan lagi, terutama dari bidang psikologi, dari ilmu psikologi, bahwa sangat penting untuk kita yaitu sangat mencintai diri kita. Gitu. Jadi kita bilangnya radikal self-love. Jadi secara radikal, secara keras kita tuh harus paling sayang sama diri kita. Nah jadi pertama-tama self-love itu memang langkah pertamanya adalah kita mesti kenal tuh sama diri sendiri. Kalau kita nggak kenal, pernah dengar dong nggak kenal maka tak sayang, ya standar. Kayak itu. Nah kalau misalkan kita nggak kenal berarti kita nggak mungkin. Sementara banyak sekali orang-orang yang saya temui nggak tergantung umurnya itu memang masih belum terlalu mengenal dirinya gitu. Jadi yang paling penting step awal itu kenal. Oke, jadi step awal itu adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Ini udah pada berkenalan belum sama dirinya sendiri? Contohnya adalah paling satu kejadian terutama yang Mbak, itu adalah nggak enakan. Nggak enakan itu nomor satu deh. Jadi nggak enakan ini makin lama kalau numpuk itu lama-lama kita mentingin orang lain dan mengorbankan diri. Nah, bisa jadi catatan tuh ya, jangan sampai mengorbankan diri sendiri, malah mementingkan orang lain. Baik-baik nih. Baik-baik ini banget. Kurang lebih seperti baik-baik. Kita mesti tahu dulu, kita observasi, kita amati. Kira-kira kita senangnya gimana sih? Kita sikapnya gimana sih? Nah cara kita tahu kan kalau kita kena masalah. Kalau kita hidupnya santai-santai aja justru nggak tahu apa-apa tentang diri kita. Gitu. Ini kita ngobrol step keduanya. Bagaimana ada nggak efek samping dari minum obat setiap hari ARV itu terhadap kesehatan jiwa kita? Karena yang saya rasain sendiri itu 3 tahun pertama ada beberapa hal yang emosional tinggi dan lain-lain. Nah itu yang memang kita di penanggulangan HIV itu selama ini belum ada secara khusus untuk menangani kesehatan jiwa, karena ini saya mengaitkan dengan minum obat setiap hari gitu. Dan itu ada apa namanya, ada efek samping berkepanjangan atau pendeknya. Baik, jadi terkait dengan obat antiviral dan ARV itu memang sesuai dari penelitian-penelitian yang ada gitu ya, terutama sih biasanya efavirenz. Itu tuh dia memang meningkatkan resiko cemas dan depresinya lebih tinggi gitu. Jadi karena otomatis nggak semua orang sih ya, namanya efek samping kan berarti ada orang yang memang terkendala, ada yang tidak, ada yang terkena, ada yang tidak. Nah untuk yang terkena memang biasanya emosi akan lebih tidak stabil, terus biasanya juga mungkin lebih cenderung sedih, melankolis ya. Biasanya kayak gini doang, saya masih bisa diarama kok jadi tambah sedih. Nah atau misalkan lebih ketakutan, nah itu juga ada gitu. Nah biasanya itu memang kalau di bagian rumah sakit yang biasanya udah banyak spesialisasinya, rata-rata memang kita mesti kolaborasi tim. Itu paling baik sih memang konsultan misalkan ke bagian kejiwaan agar kita bisa berkolaborasi dengan dokter penyakit dalamnya untuk penentuan pengobatannya gitu. Apabila evaluasi dianggap mungkin membuat depresi dan cemas, sementara kualitas
imunnya turun gitu kan ya. Dan gimana apabila ada ODIF ini kan memang imunomotoris gitu. Nah jadi makanya ini sangat kita perlu sekali untuk lihat apakah kita harus ganti obatnya gitu, atau memang pemberian tambahan antidepresan atau konseling konsultasi. Kita juga jadinya tahu kita apa yang trigger atau pencetus kita merasa lebih marah dan sedih dan kita selesaikan. Dari obat itu harus sama-sama kita hadapi gitu istilahnya, apapun yang mungkin saat kita minum obat mungkin ada 1 dan 2 hal efek samping obat, dan kemudian secara tidak langsung karena tadi dikatakan oleh Dr. Aya kan tidak langsung sebetulnya ada efek ke arah mental, tapi karena dari lebih pada karena penyakitnya, lebih pada karena kekhawatirannya untuk obat-obatan untuk kesehatan mental kita jadi agak Tapi pertanyaannya, Dok, saya mau nanya, saya kan udah cukup lama aktif di komunitas kayak di situ aku banyak banget itu mengenal teman-teman COVID baru. Di situ saya sering banget menerima curhatan mereka, semua keluh kesah mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mengelola emosional kita ketika kita setiap hari menerima curhatan yang galau, yang ini segala macam, itu lama-lama saya kadang-kadang merasa yang tadinya saya bisa memberikan solusi, lama-lama sedikit-sedikit menumpuk jadi kayak bikin toksik gitu. Iya, karena ya memang benar banget, saya relate banget sama pertanyaan itu gitu ya. Setiap hari dengan sesuatu yang gak enak itu gimana sih gitu untuk kehidupan kita. Nah biasanya memang saya olahraga, ataupun saya juga biasanya menyarankan orang lain untuk kita keluarin deh satu apapun itu, entah bisa kita hobi kita seni, atau hobi kita olahraga, hobi kita nulis, atau memang kita jalan-jalan sama teman, ngobrol, meskipun nggak usah cerita apa yang kita dapat, tapi minimal kita harus tahu kapan-kapannya aja. Nah yang kedua, menurut saya orang itu semua udah tahu kita harus keluarin emosinya, tapi orang-orang banyak itu lupa. Banyak teman-teman tuh lupa kalau itu harus dilakukan annually gitu, kayak harus dilakukan rutin. Jadi kebanyakan kita jadi kita lagi baik kok, kita nggak usah olahraga, kita nggak usah ini, nggak usah ada outlet untuk mengeluarkan emosi. Padahal kita tidak menyadari itu numpuk banget gitu. Jadi cara yang paling baik adalah kita keluarkan, tapi memang dengan rutin. Misalkan mau pilih seminggu berapa kali gitu. Nah itu jadi tipsnya, jadi tahu limitasi, kemudian perkuat dengan hobi, yang hobinya bukan nunggu capek dulu, tapi memang rutin dikerjakan, dan kemudian juga harus tetap memikirkan yang sekarang dulu nih, nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh ke depan gitu ya. Nama saya Rusdi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin dari beberapa kondisi teman-teman COVID, ada di antara kami yang sulit untuk menerima status tersebut karena mungkin dengan latar belakangnya mungkin dia merasa saya selama ini baik-baik saja ya. Saya tidak melakukan apa-apa yang tidak terpuji. Tapi kenapa kemudian ini harus menimpa diri saya ya? Nah, sehingga kemudian akhirnya menjadi mental blaming, menyalahkan sana sini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dalam kondisi seperti ini, sikap apa yang kemudian sehingga individu ini bisa dengan ikhlas menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi pertama kali kita mengambil cerita, apalagi blacklist gitu ya, itu ada banyak fase-fase yang harus kita lalui gitu. Blacklist ini biasanya pertama orang akan denial, seperti tadi yang disebut cerita, bukan saya nggak ngapain gitu ya, dan kenapa
YP. Nah, masalahnya adalah kita memang sudah terkena, itulah faktanya gitu. Jadi balik lagi untuk berpikir rasional tadi, memang saat awal, apalagi saat kita masih fase denial atau fase depresi, fase down dulu, atau ada fase kita nawar, berdiri, maksud saya sih itu bukan saya yang itu pasti kita akan muter di situ aja dan akan sulit untuk keluar untuk berpikir rasional. Karena narsisistik itu memang sebenarnya kan kepribadian. Orang sekarang udah banyak kenal istilah narsisistik yang punya itu ya kali saya cinta banget sama diri sendiri. Tapi beda dengan self-love ya. Gitu. Self-love itu cintanya sehat. Kalau narsisistik itu mungkin yang lebih egois, egosentris gitu. Aktivitas ini gitu. Dan biasanya juga kalau misalkan secara personal nih kita udah merasa kita udah sharing dengan misalkan masih ngebantu juga. Nah, kita tanyakan tadi pada diri kita, sebenarnya apa sih yang membuat kita bosan dan apa sih yang membuat kita keep going di awal. Balik seperti yang tadi saya pernah jelaskan, tujuan hidup tiap orang pasti beda-beda gitu. Dan kadang malah nggak ada. Tapi kan kita ada di sini yang kita semua dapat kesempatan ada di dunia ini dan kita biasanya pasti mau hidup kita kualitasnya lebih baik gitu. Menghabiskan waktu di dunia nggak lama ya. Semua orang waktunya sebentar sedikit gitu. Dengan kondisi yang lebih baik dan bermanfaat juga mungkin dengan ada sesama gitu. Jadi biasanya sih kita tanya lagi aja, kenapa sih bosannya, apa sih yang nggak enak, apakah mungkin ada yang bisa kita bantu biar bisa bicara sama dokternya, karena kan ada yang gitu ya gitu. Apa sih kita bosan aja dan kita sharing, lalu kita di-reminding lagi masalah kita apa dan kita lihat orang-orang lain di sekitar kita yang juga bangun lama kira-kira gimana kalau support dari peer group ya. Jadi berpikir aja mungkin juga kalau misalnya kita sehari-hari gitu dok kan kita juga sehari-hari untuk menghadapi jadi kan kita aktivitas ya ada makan gitu. Kalau misalnya perlu nggak sih minum obat, kita ibaratkan itu udah memang adalah hal yang harus kita lakukan seperti kita makan. Nah itu harus ya. Apakah itu mungkin bisa jadi juga dok? Jadi maksudnya kalau saya membayangkan nih, nah, kalau nggak makan kita lapar. Ya. Kalau tidak minum obat, ya. Jadi apa yang akan menjadi jadi kita membaca obat itu gimana? Dan biasanya itu kita pakai dok kadang ya, tapi biasanya pada usia anak itu kan. Jadi ada teman-teman sekalian biasanya kita pakai analogi dari kebutuhan analogi dari itu kita sama aja kalau kayak makan itu biasanya memang ke anak bantu terutama anak yang memang mungkin analoginya di situ gitu ya kemampuan berpikirnya gitu. Biasanya kita samakan seperti itu kronis cuma kadang-kala ya lagi itu masih beda antara makan atau mandi. Kenapa harus mandi terus kan biasa pakai oli ya kita kadang-kadang masih beda. Lagi kalau misalkan saya juga ketemu orang-orang dengan kronis karena rata-rata juga kondisi kejiwaan tapi kita tahu semua dari yang obatnya juga seumur hidup semua dan itu pun kadang-kadang pasti bosan ini ya. Biasanya sih kita sebagai orang yang mendengarkan keluhan seperti itu kita berusaha memahami, kita berusaha ya udah deh kita terima kalau kesahnya kita tampung, kita mungkin gak bisa banyak merubah situasi tapi kita bisa setidaknya menjadi pendengar yang baik, penampung yang baik. Dan ternyata tidak hanya yang harus minum obat ARV yang seumur hidup ini diingatkan juga berarti banyak sebetulnya yang harus minum seumur hidup, jadi tidak sendirian kita ya. Nama saya Rita, saya koordinator pendamping Surabaya untuk teman-teman ada di Kota Depok. Salam kenal buat dokter dan teman-teman yang lain yang belum kenal saya. Hai. Ini bertanya dokter bagaimana
hari untuk mencemaskannya, tapi tanpa habis dia tuh omongin semuanya yang ada di pikiran. Jadi udah lega, akan ayo satu-satu masalah ini apa kira-kira solusinya, bisa kita kontrol atau enggak, itu kita kontrol. Jadi setiap masalah harus kita pilih, ini bisa kita kontrol atau ini nggak bisa kita kontrol, itu nomor satu gitu. Semakin kita mampu untuk membedakan yang mana yang bisa kita atur, yang mana yang kita bisa atur, itu akan lebih cepat proses penerimaan, proses berpikir rasional, proses pengembangan kecemasan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan gue Hages Budiman. Kali ini gue lagi ada di acara RSUI nih, dan gue nggak sendirian. Hari ini lagi bersama dengan Bapak siapa nih Pak? Boleh perkenalkan diri? Ya, terima kasih Bu Hages. Ini saya pegang diri ya. Gitu. Ya baik. Ya Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Muhammad Suhairi. Saya dari RSUI. Lebih tepatnya di bagian pendidikan, penelitian dan pelatihan. Salam kenal Bapak Ibu semua. Oke Pak Suhairi, kita nih hari ini lagi ada kegiatan apa sih Pak, dan untuk apa sih kegiatan ini dilakukan oleh RSUI kerjasama dengan LSM Kuldesak nih, silakan Pak. Ya baik, sebenarnya kegiatan ini bentuk apa ya, utamanya bentuk kepedulian Rumah Sakit UI kepada masyarakat sekitar. Kami sebenarnya sudah rutin melaksanakan berbagai macam kegiatan Ibu. Jadi nggak hanya terbatas kepada masyarakat umum, artian dalam hal ini kan dengan LSM Kuldesak nih, dengan teman-teman ODIF dan ODA, dengan yang lain pun yang tidak memiliki masalah apapun, itu kami juga sangat terbuka dengan berbagai macam komunitas juga kami sering. Ini sebenarnya merupakan bentuk sharing ilmu lah ya, pengetahuan dengan teman-teman kita semua. Kemudian juga ada juga dalam rangka meminta kepedulian sebenarnya dari teman-teman untuk berpartisipasi dalam suatu uji penelitian, penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Suhairi atas waktunya. Oke guys, thank you banget udah nonton. Hai, ketemu lagi dengan gue Hages Budiman bersama dengan aku Ame, Indah, Tulus. Nah, hari ini gimana nih? Minta pendapatnya dong untuk kegiatan self love dan juga berpikir secara rasional yang diadakan oleh LSM Kuldesak bekerja sama dengan RSUI. Dari lo sendiri nih, Mek, gimana, Mek? Kalau gue pribadi sih keren banget ya untuk teman-teman, apalagi yang mungkin baru tahu status kayak gitu kan. Bermanfaat banget sih informasinya. Bermanfaat banget. Oke, kalau dari Indah? Buat aku bermanfaat banget acara kali ini karena nggak semua nakes ini bodoh, bukan bodoh maksudnya, kayak ilmunya kurang tentang ODIF, tapi RSUI ini kayak benar-benar tahu banget tentang ODIF ini, penanganan bagaimana dan secara mental ataupun psikisnya. Oke, keren. Kalau bagi aku ini keren banget dan sangat penting sekali, bukan hanya bagi ODIF yang baru terdiagnosa, tapi juga untuk ODIF yang lama maupun seperti kami ini ya sebagai
pendamping maupun peer support itu sangat penting. Karena apa? Kita yang sebagai pendamping itu yang biasanya dijadikan tempat mereka-mereka yang baru untuk sharing, untuk menyampaikan keluhannya. Akhirnya semua cerita mereka kita ditampung di kita, dan kita juga butuh namanya self love dan juga berpikir secara rasional gitu. Karena rata-rata dari awal terdiagnosa ODIF ini tuh mentalnya tuh sudah tergerus dengan berbagai informasi yang negatif dan juga ketakutan-ketakutan yang dia ciptakan sendiri, sampai mereka tuh melupakan mencintai diri sendiri, sampai akhirnya lupa berpikir secara rasional. Mereka lebih mementingkan, lebih mengutamakan itu memikirkan orang lain yang belum tentu memikirkan diri sendiri. Itu mereka sibuk memikirkan orang lain. Ini bagaimana tanggapan orang lain kalau mereka tahu saya ini positif, bagaimana nanti di tempat kerja, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, bagaimana ya. Nah, itu pertanyaan seperti itu yang sering kali terjadi, dan akhirnya karena saking banyaknya pertanyaan yang mengenai orang lain, melupakan diri sendiri, dan akhirnya ya mental diri sendirilah yang menjadi korban gitu. Makanya kegiatan seperti ini sangat penting, dan seharusnya ini dilakukan di semua wilayah, semua instansi, semua lembaga gitu. Itu sih menurut. Thank you banget Mas Tulus. Keren banget materinya. Wow, oke. Tadi kan udah nih masukannya dari Mas Tulus sendiri tadi bahwa ini kegiatan kayak gini harus sering dilakukan, dan kita bisa melakukannya di mana aja gitu ya. Oke, kalau dari lo nih masukannya apa? Kalau menurut gue nggak jauh beda sih ya. Acara kayak gini kan memang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman ya, terlepas dari yang baru, yang lama, karena terkait dengan mental. Tadi gue juga sempat ngobrol sama narasumber mengenai RSUI ini support juga gitu, mengenai pengobatan untuk psikiatri ya. Gitu. Untuk psikiatri. Iya, keren sih untuk UI sendiri, RSUI sendiri support teman-teman ODIF di Depok. Oke, kalau dari lo terakhir? Sama aja sih masukannya, mungkin acara seperti ini harus terus ada gitu kan. Jadi untuk mensupport untuk ODIF yang baru yang masih denial tentang bagaimana sih cara self love, tentang kita yang udah terdiagnosa gitu lah, udah terinfeksi. Jadi itu aja sih. Oke, thank you banget untuk Mas Wai dan juga Indah dan Mas Tulus atas masukan dan juga responnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oke. Hai guys, ketemu lagi bersama dengan gua Hagas Budiman. Kali ini bersama dengan Dokter Ika. Nah, tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang self love dan juga berpikir rasional dari LSM Kuldesak dan juga RSUI. Dok, minta pendapatnya dong, gimana menurut dokter kegiatan hari ini nih, Dok? Ya, terima kasih Mbak Hagas. Kegiatan hari ini ramai ya, artinya antusiasme dari para peserta itu kelihatan sangat involved banget dengan kegiatan ini ya. Kelihatan kita juga on time acaranya. Tadi saya kaget datang, udah selesai semua walaupun kita dibalur dengan penelitian yang tentunya untuk membangun perbaikan dari baik diagnosis maupun pengobatan dari teman-teman ODIF dan ODA ya. Jadi dari kita untuk kita, dan sekaligus juga kita berbincang-bincang, berdiskusi mengenai self love ya, dan berpikir rasional pada ODIF dan ODA. Yang pasti memang namanya tadi saya juga kemukakan bahwa stres itu ada di sekeliling kita, baik kita ODIF ataupun ODA maupun bukan ODIF maupun ODA, pasti juga akan terjadi. Jadi sebenarnya mungkin penerimaan terhadap permasalahan itu yang harus terus-menerus kita ingatkan, sehingga dengan adanya komunitas bersama ini, dengan adanya acara ini, insya Allah RSUI akan selalu mendukung para ODIF dan ODA untuk dapat mengatasi berbagai masalah, baik dari soal penyakitnya maupun tentang juga dari aspek tadi, dari aspek fisiknya dan juga dari aspek psikisnya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ika. Boleh minta satu sumbangsih untuk saran dong Dok untuk LSM Kuldesak dan juga untuk kegiatan selanjutnya nih mungkin. Gimana Dok? Baik, terima kasih.
saya acungi jempol dulu nih buat LSM Kuldesak ya atas kegiatan hari ini yang luar biasa, sangat visioner nih bisa dibilang ya. Jadi mengumpulkan ya mungkin tadi seperti dikatakan walaupun sedikit-sedikit tapi nanti lama-lama bisa jadi sesuatu gerakan yang mungkin lebih besar dan lebih memberikan manfaat untuk baik ODIF ODA maupun juga untuk masyarakat sekitarnya. Karena ujungnya kan tujuan kita bersama adalah untuk karena ini self love dan berpikir rasional. Jadi saya tadi selalu juga mengatakan di belakangnya supaya kita sama-sama happy. Oke, siap. Thank you banget Dokter Ika, luar biasa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah.